Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita, kita boleh memasuki hari yang baru di hari ini. Dalam perjalanan hidup kita hari ini, kita tetap dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita siapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sama seperti kebiasaan kita setiap hari, ada seorang suami dari suatu keluarga. Setiap hari ketika dia hendak pergi bekerja, maka ia tidak akan pernah lupa untuk bercermin. Di cermin itu dia mau memastikan apakah dia sudah rapi. Apakah rambutnya sudah rapi, wajahnya sudah bersih, dan apakah pakaian yang dia gunakannya sudah pantas untuk digunakan. Bahkan seperti kita juga, dia melakukannya bahkan berulang-ulang datang ke hadapan cermin untuk memastikan apakah dia sudah oke atau belum. Lalu suatu hari, istrinya diam-diam memasang alat perekam suara di pakaian suaminya. Alat itu merekam setiap kata yang ia ucapkan sepanjang satu hari itu. Mulai dari ucapan kepada keluarganya, ucapan-ucapan yang diucapkannya dalam pekerjaannya, sampai komentar-komentar yang terucap ketika dia di kendaraan saat menghadapi kemacetan. Lalu pada malam harinya, si istri mengambil alat perekam itu. Lalu dia menyuruh suaminya untuk mendengar ulang semua ucapan-ucapannya sepanjang satu hari itu yang terekam. Lalu si suami terkaget. Ternyata banyak kata-kata yang terekam satu hari itu yang merupakan kata-kata kasar. Kata-kata yang berbentuk keluhan, bahkan umpatan-umpatan kecil yang tidak ia sadari yang telah keluar dari mulutnya ketika menghadapi kemacetan di jalan. Setelah mendengar itu, ia pun tertunduk malu. Saudara-saudara, sama seperti cerita tadi, kita sering sekali fokus memperhatikan penampilan luar kita. Tetapi kita lupa memperhatikan isi hati dan ucapan kita sepanjang hari. Penampilan kita memang oke, tetapi kata-kata dan hati kita sangat tidak oke. Oleh karena itu saudara-saudara, Mazmur 19 ayat 15 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan peduli bukan hanya pada apa yang terlihat, tetapi juga pada apa yang tersembunyi, yaitu pikiran kita dan kata-kata yang keluar dari kita. Oleh karena itulah, Daud menyadarinya dan dia berdoa agar semua perkataan dan hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya penampilannya, tetapi yang terpenting bagaimana Tuhan berkenan kepada hati dan perkataannya. Demikianlah juga kita saudara-saudaraku. Mari melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya terus memeriksa dan menjaga hati dan ucapan kita. Jadilah kata-kata kita selalu untuk membangun dan bukan untuk menjatuhkan. Kemudian
di saat hendak memulai hari-hari kita, jangan pernah lupa untuk bermohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan menjaga hati kita, agar ucapan kita pun selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Di hari ini Engkau menuntun kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami sungguh benar-benar tetap menjaga hati kami, menjaga perkataan dan ucapan mulut kami, supaya semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu bermohon kepadamu supaya Engkau yang menuntun kami, menjaga kami dalam setiap tingkah laku, sikap hati, dan perkataan kami, supaya semuanya menjadi perkataan dan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Bapa, dalam Yesus Kristus, kami juga bermohon kepadamu di hari yang telah Engkau anugerahkan ini bagi kami. Biarlah kami dapat mempergunakannya dengan baik melalui setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan sepanjang satu hari ini. Biarlah semuanya itu menjadi pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari segala pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang mengalami kesulitan, yang menghadapi sakit penyakit. Kami bermohon kemurahan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan dan terlepas dari setiap beban pergumulan mereka. Dan oleh kuasa penyembuhan-Mu, setiap yang sakit akan dipulihkan sehingga mereka sehat dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bersuka cita hari ini, yang merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahirannya. Bapa, dalam Yesus Kristus, Engkau mengetahui satu persatu dari mereka. Biarlah Engkau melawat mereka dan Engkau memberkati mereka dalam umur panjang dan sukacita pada masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami karenanya ke dalam tangan-Mu, dan ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan HKBP Cijantung. Dalam semangat arak-arakan tahun transformasi HKBP tahun 2025, maka kita HKBP Cijantung akan ikut bersama-sama merasakan bagaimana roh dan gelora tahun transformasi tersebut. Untuk itu, HKBP Cijantung melalui panitia tahun transformasi sudah merancang satu kegiatan yang dapat membuat kita bersama-sama mendapatkan informasi, pengetahuan tentang transformasi HKBP. Hal itu kita akan lakukan melalui kegiatan Family Gathering HKBP Cijantung yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang akan datang di Rumah Perubahan. Melalui video ini saya mengajak kita seluruh warga jemaat HKBP Cijantung, mulai dari sekolah minggu, remaja, Napa Subulung,
ruas ama, ruas ina sampai lansia. Mari bersama-sama berikan waktunya. Kita hadir bersama-sama mengikuti family gathering dan mendapatkan pengetahuan pengajaran melalui transformasi HKBP yang akan diberikan oleh hambanya Bapak Perlindungan Marpau. Saudara-saudaraku, mari catat hari Sabtu 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan kita akan bersama-sama menghadiri family gathering HKBP Cijantung. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa tanggal 19 Juli 2025. Horas.